dulu nih, bisa dilihat lagi. Mbak. Kelihatan nggak? Aduh, Iya Kak. aduh, ini nggak bisa di skip lagi. Aku harus edit, nggak bisa. Aku cuma bisa kirim ke Adel. Bentar, ini kelihatan nggak ke kalian? Jelas Kak, kelihatan. Kelihatan, ya sudah. Ya, paham. Paham ya, kita pakai itu aja. Supaya aku ngejelasinnya sambil sini ya. Kita lanjut nomor 11 ya, Nak. Ntar dulu. Ini temenmu yang sudah ikut, baru kamu. Bentar ya. Kamu udah selesai berapa, Muksin? Iya. Udah semua Kak. Oh, Cuma cakep. ya pakai kebanyakan pakai feeling Kak. Emang pakai Sama feeling kalau logika gitu. aja. Iya, memang TPS memang gitu kok. Ada beberapa sih memang sulit, tapi ada beberapa yang kamu bisa mengerjakannya dengan langsung. Aku juga gitu kok, Ya Kak. nggak terlalu matematika banget yang diiniin. Tapi nggak tahu juga ya jawaban kita benar atau tidak. Yang penting kita berusaha. By the way, kamu Siap. pakai laptop, pakai handphone, atau pakai apa? Pakai handphone Kak. Oh, pakai handphone. Oh, oke. Ya. Kalau pakai handphone, kira-kira dia bisa nggak ya kalau misalnya, ntar dulu. Aduh, Muksin, emailmu apa sih? muksin358@gmail.com. M, muksin M-nya double ya. M, Muksin. ini apa sih, Nuri? Ntar dulu ya. Aku mau share dulu ke kamu. Ya. Nanti kamu bisa masukin itu mau. M Muksin, harusnya sih udah bisa. M Muksin, terus 358 358 @gmail ya. @gmail. Oh, ini ada tuh kan, kalau dia udah pernah dikirim, pernah bisa. Oke. Aku udah share ke dirimu. Coba, jadi kalau kamu punya jawabanmu, kamu boleh masukin jawabanmu di sini. Kayak kemarin, kayak siapa nih? Ini nih kamu yang masuk ya? Ini punya kamu ya? Ya, itu Kak. Nah, jadi aku bisa langsung aja, temenmu bisa tahu di sini jawabannya, nggak perlu aku dijelasin. Udah bisa buka ini? Kelihatan di emailmu? Repot ya? Di email ya, harus ke email dulu Kak. Buka ke emailmu, ha. Nanti Oh, gini, kalau kamu buka ke emailmu, kamu bisa buka ini, cara kamu mau masukin foto kamu, nanti kan cari hasil kamu, kamu tinggal klik yang ini nih, add image. Oh iya. Nah, cobain aja. Sambil nunggu Bentar ya, Kak. temennya. Boleh. Sambil nunggu temennya yang lain datang join. Ini baru kamu doang soalnya. Oke. Buka Muksin. Ini aku udah record sih, udah record. Enggak sih. Yes, kamu udah join. Nah, kamu udah join. Kalau kamu bisa masuk, boleh tuh. Ini siapa yang masuk? Oh, duh, aku repot juga ya kalau kayak gini ya. Harus minta izin ya kalian kalau mau masuk ya. Uh, ini panggilannya siapa? Nur Halim? Iya, Kak. Oh, aku antara murid sama kakak pengelola, masalahnya nggak tahu. Jadi ini kakak pengelola atau ini muridku gitu. Oke, Nur Halim, bisa lihat iniku kan, sharingannya aku, Jamboardnya Kanuri. Ini kalau kelihatan di dirimu. Aku Ya, belum. Kak. Oke. Sudah 2. Nah, ini nih, aku takutnya kalau setiap itu mesti izin-izinan ya, enggak kan? Enggak sih, udah. Oke. Marjohan. Selamat sore, Marjohan. Ya Kak, baik Kak. Mau nggak telat Muksin. gabungnya ya Kak? Nggak apa-apa. Muksin, kalau kamu bisa share ke temenmu yang lain, Ya, siapa Kak. tahu email temen-temenmu, kamu boleh sharing ke mereka dong, bantuin aku. Bisa nggak nge-sharein?
share ini? Yang mana? Yang ini Jamboardnya. Yang kamu baru join. Aku masalahnya nggak tahu. Tapi di Moxin nggak kayak gitu. Oh, nggak beda ya? Ya Di udah. Moxin beda tampilan. Oh, nggak bisa. Tampilan. Oh. Marjohan, emailmu apa, Nak? Halo, Email Bro. aku marjohan906@gmail.com, Kak. Aduh, Marjohan 906 06. @gmail. Iya, gmail.com. Oh, ini ada. Oke. Oke, Kak. Nur, siapa tadi yang join? Aku lupa lagi. Nur Halim, emailmu apa, Nak? Kalau sudah lihat emailmu ya, nanti di situ udah aku akan nulis share Jamboardnya. Jadi penjelasan kita bisa ada di situ. Halim, Nur Halim, ini Nur Halim cewek cowok sih? Oke, aduh, dia ngechat lagi. Copy. Kalau itu lihat inimu ya, kalau sudah, adalah sementara aku share ke sini dulu. Oke, sudah ya, kita bisa mulai aja ya, Ana ya, walaupun baru 5, baru 4. Nggak apa ya, daripada Oke, mulai. nungguin kuota, nanti kuota kamu kehabisan dipakai-pakai buat nungguin temen ya. Ya, kita bisa mulai. Mikrofonnya boleh di-on-in supaya jadi kalau Kanuri lagi jelasin, kamu begitu bingung langsung boleh tanya. Gitu ya. Karena kalau pakai chat kadang-kadang aku takutnya nggak kelihatan, kan aku presentnya pakai ini. Gitu. Oke. Kita bisa mulai. Kalau kalian biasanya dengan doa dulu, aku nggak terbiasa. Jadi kalian boleh doa masing-masing aja kalau kalian mau berdoa terlebih dahulu ya. Siap, Kak. Kan Nurinya rada-rada liberal. Nggak kan kalau kalian itu biasa dengan mengucap apa segala macam gitu ya. Aku nggak terlalu. Ya. Oke, kita mulai ya. Semoga kita bisa menyelesaikan materi kita hari ini. Kalau nanti penjelasan aku terlalu cepat buat kalian untuk pahami, stop Kanuri ya. Kak pelan-pelan atau apa gitu ya. Karena sama, kita belajar bareng-bareng. Aku juga bukan orang yang master dengan pelajaran-pelajaran ini. Ini udah lama banget aku nggak pernah pegang. Oke, kita bareng-bareng. Yuk kita lanjut yang halaman soal nomor 11. Kalau soal nomor 11, ini bicara tentang set ya, Venn diagram. Kalian masih ingat kan dengan aturan-aturan irisan, gabungan gitu ya? Kalau misalnya A irisan B, berarti daerah yang diarsir kan ini gitu ya? Iya bukan? Iya, Kak. Lupa lagi. Kenapa? Udah lupa. A gabungan B gitu. Kalau A gabungan B berarti semua diarsir gitu kan? Iya. Semua diarsir gitu kalau A gabungan B. Nah, terus kalau dibilang A dikurang B. Kalau A dikurang B gimana? Itu berarti ruangan lingkaran A dikurang lingkaran B. Jadi lingkaran A dikurangin lingkaran B. Berarti sisanya ini gitu ya? Iya. Itu bukan? Tadi dulu, ini siapa yang mau join nih? Kan aku harus ngeliat yang mau join nih. Puyeng kan gue. Oke, enggak. Gini ya, kalau A dikurang B gini ya. Gambarnya. Ya enggak? Berarti ini dong daerah yang kita mau. Gitu, A dikurang B. Tapi kalau nanti mau misalnya adalah B dikurang A, berarti si B ini dikurangin dari punyanya si A. Gitu kan? Maka daerah yang dimau ini gitu kan? Ya enggak? Ya, Kak. Oke, paham ya dengan A dikurang B. Nah, sekarang kita punya materi kita punya daerah yang kita mau ini. Ya, sama yang ini. Oke, kita mulai dulu yang di atas. Kalau aku mau yang ini, kira-kira dari sini, kita dari pilihan ya, karena kita nggak bisa ngelihatin itu ada 3. Aku ngelihatnya dari pilihan. Kalau dari pilihan A, lihat deh, A digabung dengan B irisan C. Kira-kira mana daerahnya? A, berarti ini si A, ya, digabung dengan B irisan C. B irisan C, kan ini B. Oh, aku ke sini aja. Ini B. Ini C. B irisan ini kan berarti daerah ini ya? Iya nggak? Iya bukan? Iya. Nggak kelihatan lagi gambarnya, ntar aku tulisin lagi. Ini. A, kalau A udah tahu ya, ini kan si A.
Ya, si A. Nanti mau kita gabung dengan B irisan C. Kita lihat dulu dong daerah B irisan C yang mana sih gitu. Apa tuh ini? Oke. B irisan C yang mana? Iya. Ini B, lalu ini C. Maka irisannya adalah Yang B tengah-tengah. yang tengah-tengah. B diiris dengan C ini ya. Aku gambarin warna ini. Ini bukan. Jamrut Halim loading ya? Oh, nggak apa-apa. Tapi kan kamu masih bisa ngeliat ini dari Google Meet-nya kan? Bisa. Oh ya udah. Ini apa sih? Oh, masih bisa lihat dari Google Meet? Nah udah. Bisa kan? Nah, sekarang dia bilang ini area antara B dan irisan C. Ya kan? Yang biru ini B irisan C. B diiris Iya. dengan C. Lalu digabung dengan A. Kalau digabung dengan A kan nggak mungkin jawaban ini dong. Ya nggak? Maka ini udah nggak mungkin banget. Gitu. Lalu yang B-nya. A diiris dengan B. Paham nggak dengan yang soal nomor A? Pilihan A. Menerjemahkan pilihan A. Bingung ya? Iya, Kak, agak terlalu. Oke. Dia mainannya oke, aku hapus. Dia bermainnya dengan mencari sih. Aku sih lihat pilihannya. Aku sih ngelihat yang kita mau yang merah, yang hitam-hitam ini ya. Kan ini kan yang kita mau, gitu. Oke. Dari pilihan ini, aku tuh ngeceknya satu-satu. Jadinya nggak bisa langsung aku cariin. Karena kalau aku mau cariin kan ada banyak jenis gitu. Jadi aku nyarinya satu-satu. Dari pilihan pertama, cari A gabungan dari B irisan C. B irisan C aja dapatnya yang ini kan. Kecil-kecil itu. Kemudian digabung dengan si A. Berarti gabung lagi dengan si A. Nih. Kan nggak mungkin ya, Nak. Kan? Ya. Sementara yang kita mau kan cuma si kecil ini doang gitu. Ya kan? Ya, Kak. Nah, jadi aku bilang dikit nomor walaupun nanti dikurang dengan C irisan A. C irisan A mana? C irisan A yang ini. C irisan A itu kan daerah yang bentar. C diiris dengan A, dikurang sama ini kan nggak mungkin, malah justru dapatnya ini dan ini. Gitu. Ya, maka pilihan si A nggak mungkin. Oke. Lalu kita masuk ke pilihan B. Ketika kita masuk ke pilihan B, dia bilang A digabung dengan B. A diiris dengan B. Kalau A diiris dengan B, kayaknya aku mendingan di sini nih. Kalau A diiris dengan B, A, ini ada A, aku iris dengan B, maka daerah yang kita mau adalah ini kan? Itu ya. Ya. Iya. Dikurang dengan C. Dikurangi dengan C, yang hasilnya C. Oke. Terus, ya kan, itu kan daerah yang kita mau. Padahal kan yang kita mau isi kuning, si hitam. Yang Tuhan. Ini kan yang kita mau. Iya. Nah, ini dikurang dengan C. Dengan kurang C jadinya malah si ini kan. Udah nggak mungkin banget. Ya nggak? Iya. Maka pilihan si B juga nggak memungkinkan gitu. Ya, mau digabung dengan yang ini juga nanti kan si ininya udah nggak kepilih gitu loh. Oke. Lalu yang B, yang C. B dikurang A gabungan C. A gabungan C. Mari kita mulai lagi ke mana aku hapus. A digabung dengan C jatuhnya yang mana ya? A digabung dengan C. Berarti semuanya dong ini. Ya, kecuali yang putih ini. Oke. Lalu dikurang dengan B. B dikurang dengan A gabungan ini. B dikurang dengan A gabungan ini dapatnya ini. Iya, harusnya semua kearsir ya. Iya, jadinya kan semua kearsir nih. Itu tidak. Padahal kan kita nggak mau. Walaupun udah gitu dia bilang lagi nanti digabung dengan A irisan B irisan C. A gabungan irisan B aja yang ini. Gitu. Jatuhnya jadi semuanya. Ya kan? Jadi nggak memungkinkan. Lalu yang D.
jadinya nggak nyampe 2 jam, 2 menit ya. Padahal ini harusnya kita ngerjain 30 menit ya. 30 detik ya. Satu soal tuh ya. Iya, kalau himpunan. Jadi kamu kalau mau TPS, lihat-lihat soal mana yang memang kamu kerjakan cepat, mana yang kamu kerjakan lebih lambat sih memang. Lalu yang D. Yang D dia bilang adalah A dikurang B. Mana A dikurang B? Ini A dikurang dengan B. Tadi yang warna putih itu yang kecil. Oke, A dikurang dengan B. Berarti kan daerah ini dong. Iya. Ya. Oke. Lalu diiris dengan C. Bentar, aku gambarin. Jadi yang dimaksud dengan A dikurang B itu adalah daerah yang ini nih, aku warnain Biru. biru. Lihat ya, biru ininya nggak kena ya. Si B yang ini nggak kena ya. Iya, Si B Kak. yang ini aku nggak kenain ya, karena kan dikurang sama dia. Dah? Itu nggak kena. Ya. Lalu diiris dengan C. Diiris dengan C. Aku warnain hijau. C-nya itu kan ini. Ya, irisannya berarti si Nuri kenapa aku kasih itu? Bentar. Ya, dihapus semua deh. Ya, salah. Bentar, apa tuh? Tadi yang biru itu adalah A dikurang B. Iya. Nih. Itu ya, A dikurang B, itu ya. Salah. A dikurang B sampai yang ini dong Nuri. Nah, betul nggak? Ya, di sana. Betul. Lalu diiris dengan C. Diiris dengan C berarti yang ketemu sama C. Berarti yang ketemu sama C sampai sini. Sorry. Ini. Ya, bukan, Kak. Ya, kelihatan nggak udah? Itu. Kelihatan nggak? Ya. Jadi cuman yang kotak-kotak ini jatuhnya. Iya. Lalu, ya. Sekarang digabung dengan masuk yang ke sini. B irisan C. B irisan C. Salah. Kenapa aku pakai itu? B diiris dengan C. B diiris dengan C itu jatuhnya adalah daerah warna, aku kasih kuning. B diiris dengan C berarti yang ini ya. Kelihatan nggak? Iya. Ya, kelihatan, Kak. Lalu dikurang dengan A. Berarti dikurangin dengan A itu kan yang ini nih. Iya, yang putih tadi. Yang putih tadi kan, maka daerah yang kamu mau itu adalah si merah ini. Yang ini. Tuh. Jadi D, si D. Udah ketemu D, tinggalin aja E-nya nggak usah dicek. Gitu bukan? Iya, ya, cuma gitu ya. Yes, kamu memang harusnya ngecek satu-satu. Mau nggak mau kita ngecek satu-satu. Nggak tahu ya kalau mungkin ada orang lain yang bisa mengeceknya dengan cepat sih. Dia gambil ituannya. Memungkinkan ya. Ya. Siapa tahu ada cara ya. Mungkin kamu pakai teknik apa mengerjakannya? Itu mah pakai feeling. Pakai feeling, gimana cara kamu pakai feeling? By the way, ini cuman kalian bertiga. Putri Muhammad. Loh, si itu kemana hilang? Tiba-tiba keluar kayak itu Johan. Oh, Johan, ya sudah. Oke, paham nomor 11? Paham, Kak. Oke, yuk. Sekarang kita ke nomor 12. Nomor 12, siapa yang sudah menjawab ini? Saya udah. Jawabannya B, ya benar, Kak. Sama, B. baik, jawaban B. Oke, kalian mengerjakan dengan teknik gimana? Teknik biasa. Pak, satu-satu manual? Iya, manual. Dibagi aja gitu. Oh, nggak lihat ini. Dibikin desim. Ini nggak ngelihat ke ininya sama, hampir mirip-mirip. Enggak sih, Kak. Pakai manual semua. Oh, lama kalau pakai manual. Ya udah. Kita lihat polanya mirip ya itu. 11/100, 33/100. Jadi kayak gini. Kalau aku ngelihat ini kan juga 1/3, 1/2, 1/6. Itu kan hampir-hampir faktoran tuh. Jadi aku tuh selalu bikinnya gini. 1/3 ini berarti dikali dengan 11/100 gitu ya. Kalau yang ini kalau aku uraikan berarti 1/2 dikali 11/100 kali 3. Sama nggak? 3. Iya, sama. Nah, kayak ini. Berarti ini adalah 1/2 kali 1/3 kali 1/1100 kali 2. Ya kan?
Ya. Ini 1/2 kali 1/3 kali 11/100 kali 4. 4. Iya. Nah, ini 1/3 kali 11/100 kali 4, gitu kan? Ya. Nah, ini semuanya kan sama tuh 11, katakanlah ini anggap aja ini kotak, atau kita buang aja lah dia, mau dikali berapapun kan dia akan jadi sama kan? Iya. Ya. Nah, udah tinggal perhatikan sisa di sini, berarti ini adalah 1/3, yang ini adalah 3/2, 3/2. yang ini adalah 1/3, yang ini 3 ya. 2/3, 2/3. ini 4/3. Jadi kan kamu tahu mana yang paling besar. 1,5 Ya. sama 1, dulu. 4/3, 1,3, ini 1,5. Jadi gedean dia ya. Ini kan 1,5. Ini kan 1,3 ya, 1,3 gitu. Udah nak. Jadi nggak perlu kita ngitung, maksudku nggak usah kita hitung karena dia punya pattern di sini loh, kelihatan miripnya. Oh. Ya kan? Kak itu pakai cara kakak sendiri, Kak? Iya. Iya, karena aku lebih karena ngelihat ke pola di sini. Ini berpola. 11/11, 33 kan perkalian 11 semua kan, 33, 22, 44, 44 gitu. Perkalian 11. Jadinya aku pikir ya udah main aja 11/100 gitu. Permisi, Kak. Iya, Kak. Ya, gitu. TPS lebih kayak seperti kamu bilang, memang main logika. Gitu, jarang banget main rumusan. Oke. Maaf. Ya, Kak. Paham yang ini? Oke. Siapa yang tadi join? Belum ada yang join lagi? Kakak. Aku takut. Yes. Ini kan jabot saya gak loading mulu ya. Terus emang di Google Meet-nya bisa dilihat? Iya, bisa. Di mananya, Kak? Oh, udah kamu ke Google Meet aja sekarang. Kamu di Google Meet kan? Pasti kelihatan. Kelihatan kayak ini? Di email, dia di email kayaknya deh, Kak. Hah? Di email kayaknya deh. Kok di email maksudnya? Nggak usah main. Oke. Kamu kalau kalian yang baru join, nggak usah ngeliat Jamboard-nya, lihat Google Meet-nya aja. Ini pasti Google Meet akan kelihatan ke kamu. Nanti Jamboard-nya buat di rumah aja, buat ngecek lagi. Oh iya, Kak, paham. Nah, ya, sekarang main di Google Meet aja, liatin di Google Meet, ya. Oke. Sudah. Kalau ada temennya yang mau masuk, kasih tahu ya, karena Kanuri kalau udah buka yang di sini di Google Meet nggak kelihatan orang yang mau minta ini aksennya. Oke, ke-13. Ini si Muksin aja deh yang ngejelasin. Muksin lebih nemu karena aku tuh nemuin ulang ini diapa-apain lagi sih, capek bener ngulang-ngaling berkali-kali ngulangin gitu ya. Jadi Muksin nemunya dengan 6 dikali dengan 6 dikali oh itu. Ya, gitu ya. Yang pinggir-pinggir ya dikaliin, terus ditambah yang atas dikurangi yang bawah. Oke. Berarti dia gitu ya. 6 kali 2 dikali dikurang 3 dikurangi 5. Oh gitu. Dikurang 3 kurang 5 gitu. Bukannya ditambah ya? Oh, ini ditambah. Gitu. Ditambah 3 dikurangi 5. Nah, gitu. Prinsipnya kayak gitu dia. Maka ketika ketemu dengan 14 berarti adalah 1 kali 4 ditambah X kurang 3 sama dengan 7 gitu ya. Kan? Jadi 7 sama dengan 4 ditambah X min 3. Min 3. 7 sama dengan 1 tambah X. Berarti X sama dengan 6. Nah, tuh. Dia nemu, saya mau ngutak-ngatik ya. Ini lagi-lagi pattern ngutak-ngatik, kamu pinter-pinter ngutak-ngatik. Intinya kalau nggak dia dikali, ditambah, dibagi, dikurang, pangkat. Akar jarang ya? Sama jarang. Akar kayaknya sih. Gitu. Itu permainan ini aja sih, operasi bilangan. Ya, cuman pinter-pinternya kita merubah mana yang mau dikali, mana yang mau dipangkat, mana yang mau dikurungin, mau diapain gitu. Ya, kalau kalian udah kebiasaan sih lama-lama cepet bermain pola. Ini pola ya, pola bilangan tuh kayak gitu. Oke? Ya. Paham yang lainnya? Yuk. Nah, sekarang kita ke soal nomor 14. Di 14 ini bicara tentang kekompletan, apa sih kalau soal ini istilahnya? Nentuin apakah data kamu benar atau salah gitu. Kadang-kadang kita nggak perlu mesti ngerjain juga sih, cukup melihat data kamu. Ya. Jika informasi yang diberikan, dia minta nilai X. Ya, kita mau cari nilai X-nya ini.
Kalau kamu mau mencari nilai X, di sini kita nggak tahu apakah segitiga ini segitiga siku-siku atau enggak loh. Ya, yang Iya ya. segitiga satu jelas ada simbol siku-sikunya, maka kita bilang bahwa memang dia siku-siku. Ya, tapi yang di sini kita nggak tahu apakah dia siku-siku atau enggak. Ya, kedua, Iya. kita juga nggak tahu apakah dia sebangun kongruen atau gimana kan. Kalau kongruen kan kamu mesti tahu berapa syaratnya kongruen atau syaratnya kesebangunan. Minimal dua sisi yang sama ya. Iya Kak. Atau RHS apa sih syarat kesebangunan? Kok aku jadi lupa. Syarat kesebangunan? Ayo, siapa yang masih ingat? Sisi Lupa juga. sisi semua sisinya sama boleh kita bilang sebangun. Sisi sudut sisi dua sisi satu sudut atau sudut sisi angle side, satunya lagi right angle hypotenuse side gitu. Ini syarat kesebangunan atau kongruen. Apa sih bahasanya kalian? Kongruen di SMA. kongruen bahasa kongruen aja aku udah nggak bisa nulisnya kayak gimana ya. Semua sisinya sama, yes bisa. Atau dua sisi sama, satu sudut sama. Atau dua sudut sama, satu sisi sama. Atau right angle atau sudut siku-siku, hypotenuse, ada sisi miringnya sama satu sisi sama. Ya. Nah, ini yang sama dia itu cuma satu nih, si B doang kan? Ya enggak? Dia bersamaan gitu ya. Terus kalau dia bilang gini, kalau nilai A dikasih tahu, ya, si A dikasih tahu, bisa nggak kamu dapetin B? Bisa nggak kamu dapetin B? Kayaknya enggak Kak. X kan bukan B. Iya, enggak. Yang Kalau X. misalkan kita mau cari X nih, berarti kan kita mesti tahu B dulu, atau kita kan nggak tahu juga ya gue mau cari apa ya. Kalau mau gini, ini menjebak nih, karena kalau ininya siku-siku, yes benar kita perlu B. Iya. Ya kan? Masalahnya adalah kita nggak dikasih tahu apakah dia siku-siku atau enggak. Kita juga nggak dikasih tahu, nggak bisa juga mengetahui apakah ini kongruen atau enggak, karena dia nggak memenuhi semua syaratnya congruentity. Ya, kekongruenannya juga nggak terpenuhi. Maka buat aku ini nggak kepenuhan semuanya. Kalaupun aku dikasih tahu nilai A-nya, ataupun kalau dikasih tahu nilai B, kalau aku dikasih tahu nilai B, bisa sih cari X selama ininya adalah siku-siku. Ya kan? Iya bisa. Bisa kita dapat nih kalau kita mau dapat nilai B. Cuman masalahnya kan kita belum tahu apakah dia siku-siku atau enggak. Menurut kamu dia siku-siku enggak? Enggak Kak, tapi kalau dilihat tuh kayak lebih ke segitiga sama sisi, sama kaki. Ya gak sih? Jadi nah, mau tahu dia sama kakinya gimana? Kan tetap aja harus ada syarat. Sama sisi gak sih Kak? Sama sisi enggak dong. Kalau sama sisi nggak mungkin, ini aja udah lebih panjangan. Pitagoras ini kan dia Pitagoras, ini A, ini B, ini katakanlah C, B-nya udah kelihatan, itu Pitagoras. Itu kan karena siku-siku. Ya, kalau kayaknya sembarang Kak. Iya, dia lebih karena segitiga sembarang. Makanya kalau segitiga sembarang, dia nggak bisa dicari apapun kecuali luasnya ada. Nah, kita bisa cari itu sisinya. Oke? Maka aku intinya adalah bahwa pernyataan 1 dan pernyataan 2 nggak bisa memenuhi untuk menjawab pernyataan ini gitu. Itu logika berpikirku. Gimana yang lain? Ini siapa yang datang? Yang lain belum ada yang datang. Coba ditanyain lagi dong, Nak. Putri, kamu bisa dengar kan, Put? Bentar ya, aku tanya dulu. Aduh, kasihan bener memorinya penuh. Oke. Bentar ya, Nak. Aku ingetin dulu yang lain ya. Iya, Kak. Ya, karena aku nggak lama. Oke. Sudah, 14 paham ya? Dipaham sama country-nya. Oke. Lalu kita ke 16. Ini sama nih. Kalian kelihatan jelas nggak sih? Jelas Kak, cuma
Kelihatannya nggak jelas ya. Jelas, Kak. Aduh, kok lari? Aduh, maaf. Apa sih ini malah hilang? 15. Astaga. Sebentar. Apa jadi hilang? Sebentar. Ini internetku error nge-lag ya. Ini udah, ini kalian udah, kamu udah, ini udah. Oh ini. Tadi mau ngebesarin malah jatuhnya susah ngeliatnya. Kebaca nggak sih sama kalian? Kalian kan punya itu juga sih sebetulnya ya, punya soalnya kan? Kebaca. Kebaca. Iya. Kan dia tanya, ih, kenapa lari lagi? Apa sih yang gue pencet? Oke, ini adalah segitiga, segitiga dalam lingkaran apa lingkaran dalam segitiga? Ayo, yang mana yang benar? Segitiga. Lingkaran dalam segitiga apa segitiga dalam lingkaran? Lingkaran dalam lingkaran dalam segitiga. Gimana rumus lingkaran dalam segitiga? Lupa. Kok lupa semua? Gawat kita. Apa? Lingkaran dalam segitiga. Kan ada dua tuh rumusnya tuh ya. Gak tahu. Ada. Cari apa jari-jari lingkaran dalam segitiga. R sama dengan luas segitiga dikurang dibagi S. S itu adalah setengah keliling gitu kan? Sisi. Setengah keliling. Nah, jadi kalau kita bilang ini A, B atau C. Jadi kalau kamu mau dapetin luas yang di shaded atau luas yang di abu-abu, dia tanyakan gitu kan, luas daerah yang abu-abu artinya kan luas segitiga dikurang luas lingkaran. Ya enggak? Iya kan? Ya. Nah, kalau mau cari luas yang abu-abu, nah pertanyaannya aku, luas lingkaran itu rumusnya apa? PR kuadrat. Oke, luas lingkaran adalah PR kuadrat. Artinya kamu harus punya jari-jari, ya kan? Iya. Ya. Kalau kamu jari-jarinya dikasih tahu, maka kamu akan mendapatkan luas lingkaran. Sekarang, kalau mau mencari luas segitiga sembarang, ini segitiga sembarang loh, ABC artinya ukurannya kita nggak tahu apakah dia siku-siku atau enggak ya, nggak dikasih tahu sama dia, maka kita bilang luas segitiga sembarang. Apa rumus luas segitiga sembarang ya, Nak? A kali T bagi 2. Mungkin kalau A kali T bagi 2, kalau itu segitiga siku-siku. Oh iya. Yes, kalau yang sembarang. Ini A kali T benar. Itu kalau dia siku-siku. Ya. Nah, sekarang kalau yang sembarang. Lupa juga. Mari kita tanya Mbak Google. Luas segitiga yang kalau semua sisinya dikasih tahu dan kita nggak tahu apakah dia segitiga siku-siku atau segitiga apa. Itu rumusnya kalau nggak salah akar S kali S min A, S min B, S min C. Pernah dengar ini? Pernah tahu ini? Pernah di MTK Minat, cuma lupa lagi. Nah, ya udah minimal pernah lihat ini kan ya? Kalau bicara lupa malah cerita apa ini kan kayak. Nah, jadi intinya kalau mau mencari luas segitiga, kamu harus tahu sisi-sisinya kan? Nah, ABC-nya kan? Nah, A-nya ada tadi B-nya kalau dikasih tahu gini. Kalau X-nya dikasih tahu, berarti sisinya ada 2 nih yang udah tahu nih. Ya. Ya. Kalau luas segitiganya kamu nggak temunya S-nya ada, setengah R-nya ada. Bisa nggak dapat luas? Gimana, Kak? Bentar. Walaupun kamu dapetin dua-duanya, dia nggak akan bisa dapetin jari luas segitiga ya, karena satu sisi yang lain kamu nggak tahu. Iya. Ya kan? Iya. Misalnya gini, R dikasih tahu. Kalau R dikasih tahu, ini nih, S-mu nggak bisa. Nggak akan ada. Karena kita masih butuh 2 lagi, A dan C-nya. Iya. Ya kan? Ya, A dan C atau B dan C lah, ada 2 yang dia luas segitiga ini juga kamu masih perlu A dan C-nya. 2 informasi yang kamu masih perlu dapetin. Cuman bisa nemuin ini. Kalau mau ini berarti nggak bisa. Kok milihnya jawabannya D sih gue?
Jawaban kamu apa, Muksin? Berarti ini dong, dua pernyataan. Yang C. Hah? Yang E dong. Karena kalau aku punya R, aku cuma punya bisa luas segitiganya, luas segitiga aku nggak bisa dapet. Tapi kan kalau yang C-nya aja bisa kali ya ke jari, nggak bisa. Kalau yang C-nya yang kosong gitu. Kalau R-nya nemu, C-nya nemu, ini ya. Iya. Informasinya dia bilang Bisa gini. Informasinya misalnya dia punya apa sih? Dia punya X, ini ada, ini juga ada. Kita tetap butuh ini kan? Iya, yang A. Kita butuh A ya. Gimana kamu mau mencari A-nya? Iya ya. Karena luas kecuali segitiganya kalau gitu. Hmm. Ya, kecuali kalau dikasih tahu bahwa ini siku-siku, iya Iya, kamu betul. tahu. Itu kan dua bukan siku-siku. Ya, Kak. Ya. Sementara begini sih yang aku pahamin. Iya. Aku kecilin dulu. Ya. Berarti salah lagi, Kak. Nanti kita tanya kunci jawabannya sama kakak pengelolanya ya. Yang aku tangkap sih itu Iya. siapa tahu sih dia nih ya. Jadi karena rumus yang kita mau adalah ini, si ini sama ini. Ini kan bisa sama ini. Kalau aku punya jari-jarinya, katakanlah aku punya jari-jari untuk dapetin S setengah ini sama rumus ini bisa digabung nggak ya? Oh coba ya. Kita bermain dulu sebentar deh. R-nya aku dapat ya. Luas segitiga itu kan adalah akar dari S min 4 katakanlah ya, kemudian S min X-nya kita dapat kan? Ya, kan X-nya kita anggap punya ya, katakanlah dia min 5 gitu ya. Kemudian S min C dibagi S. R-nya udah ada. Oke, aku kuadratin, berarti R kuadrat sama dengan S min 4, S min 5, S min C. Min A lah ya. Ya udahlah. Kan A ini yang nggak tahu. Dibagi S kuadrat. Ini coret. R-nya ada angka, ini ada angka-angka-angka, S-nya itu adalah setengah ABC. Ya kan? R-nya itu angka ya, ini akan angka ya. Kita bisa punya angka, lalu S-nya tinggal, S itu adalah setengah ABC ini. Aduh, males amat ya gue ngerjainnya. Setengah ABC dikurangin 4, setengah ABC dikurangin. Sorry. Nggak bisa juga sih. Dua. Di sini ada C, di sini ada ini. Harusnya bisa ya. Bisa nggak menurut kalian? Karena itu udah angka. Ini kan angka nih. Ini ada nilai. Ini cuman perlu satu persamaan. Ini semuanya. Ini cuman perlu C yang nggak ada. Ini juga perlu C nggak ada. Ini juga perlu C. C dikurangin di sini. Ini juga ada C-nya. Satu persamaan boleh nggak? Kayaknya bisa ya. Bisa kayaknya, Kak. Kayaknya bisa ya si D-nya ini diambil. Aku kalau ambil angka boleh nggak? Iya. Angka. Kita misalkan aja deh. Saya pindah ke... nggak ada slide lagi. Aduh. Bentar. Atau dihapus aja, Kak? Oke. Saya hapus yang ini. Bentar. Kalau aku punya, katakanlah R-nya udah ada tadi nilainya. Misalnya R-nya 7 lah ya. Iya. 7 kuadrat sama dengan S itu aku masukin di sini setengah tambah 4 tambah 5 ditambah C. Berarti ini katakanlah setengah 9/2 plus C gitu ya. Iya. Berarti di sini adalah 9/2 plus C. Lalu yang ini adalah 9/2 plus C dikurangin 4. 9/2 dikurangin 4 berapa? Ini kan jadinya 9/2
ditambah C kurang 4. Berarti 9 per 2 dikurang 4 berapa, nak? Setengah ya? Setengah plus C. Oh, pangkat 3 ini mah. Terus nanti di sini 9 per 2 dikurangin 5 berapa? 9 per 2 dikurangi 5. Min setengah plus C gitu ya. Min setengah plus C. Lalu di sini Ya. S dikurang 9 per 2 plus C dikurangin C habis. Berarti ini adalah 9 per 2. Dibagi S. S-nya adalah 9 per 2 plus C. 9 per 2. Ya kan? Nah, Ini habis, bentar. Enggak dong. S-nya itu tadi berapa ini? 9 per 2 plus C. Ini tadi 9 per 2. 9 per 2 plus C dikurang 4, 9 per 4. Setengah C. Kok sama sih? Kayaknya ada ya. 9 per 2 plus C dikurangin 4. Berapa sih 9 per 2 dikurangin 4? Setengah C ini si Nurida. Ya. 9 per 2 dikurangin 4 berapa? 9 Setengah per 2 plus C. Kok gue kebanyakan sih? Oh. Ya, Maaf. Dah, gini. Iya nggak? Iya, Kak. Kira-kira kayak beginilah ceritanya. Berarti dia punya ini bisa kita kaliin dong. Jadi persamaan linear. Ini persamaan kuadrat. Kita kumpulin menjadi persamaan kuadrat. Bisa nemu C-nya. Kalau C-nya udah nemu, maka kita bisa cari luas segitiganya. Yes, bisa ini nih. Sorry. Ya, boleh. Jawabannya terjadi. Ya, dua-duanya. Tapi harus dua-duanya. Ya. Baru bisa kita kerjain. Gitu. Ya. Yang C. Jadi yang C. Oke? Oke. Kira-kira seperti itu membayangkannya. Ya. Terus, kita lanjut ke nomor 16. Apa lagi saya? Bentar ya, saya kecilin dulu. Kamu bisa baca soalnya bentar. Kebaca nggak? Kan bisa di zoom, Kak, jadi bisa diperbesar sama kitanya. Kamu bisa ngebesarin kan? Gini ya sama aku. Iya. Kamu yang besarin, oke. Dia bilang gini, N adalah bilangan ganjil terbesar yang tidak lebih dari X dan habis dibagi 9. Berarti yang di Google Meet kelihatan. Apa? Yang di Google Meet-nya belum pindah slide-nya. Belum udah. Udah ada. Ini. Saya. Kamu belum? Belum. Nah lo. Belum besar dia. Oke. Saya besarin. Siapa sih Nuri? Nanti aku besarin. Ya. N adalah bilangan ganjil terbesar yang tidak lebih dari X dan habis dibagi dengan 9. Berarti kalau kamu mau tulis gimana? N bilangan ganjil terbesar yang tidak lebih dari, berarti kurang dari X ya? Kurang dari. Ya. Dan habis dibagi 9. Ih, jelek amat sih tulisan aku. Habis dibagi 9. Kecilin lagi deh. Ya, kemudian, manakah hubungan di antara P dan Q yang berdasarkan informasi yang diberikan? Mari kita bermain dulu dengan P. P itu adalah banyaknya faktor prima dari N jika X kurang dari 1000. Berarti kan N tadi kurang dari 1000. Ya nggak? Iya. Faktornya, banyaknya faktor prima yang habis N itu adalah bilangan ganjil. Ini N bilangan ganjil ya. Yang kurang dari X habis dibagi 9. Kalau N kamu adalah 1000, maka bilangan ganjilnya dari yang kurang dari 1000 itu siapa ya? 9.999 bukan? Enggak ya? 9999 bilangan ganjil kan? Ganjil. Habis dibagi 9? Habis dibagi 9 kan? Oke, maka faktornya kan dia bilang banyaknya faktor prima. Berarti kamu faktorin dong dia.
Ini 9, ini berapa? 11, 11, 11 ya? Berapa sih? 9, 9, sorry. Berapa sih? 9 dibagi ini? Benar ya? Iya, 11. 9 bagi 9, 11 ya. 111. 111 kan? 111. Oke, Ya. 111. Lalu ini adalah 3, 3. 111 bisa lagi nggak? 111 dibagi berapa? Udah mentok kayaknya. Oh, sudah mentok ya? Bentar, aku ambil kalkulator dulu. 111 sudah mentok? 111 udah nggak bisa dibagi siapa-siapa ya? 11. 111 dibagi 10 nggak bisa ya? Enggak, tuh udah koma-komaan, Kak. Oh, udah koma-komaan. Ya sudah. Berarti dia ada berapa nih faktornya? 2 ya? Iya. Ya kan, banyaknya faktor. Berarti faktornya adalah 3 dan 11. Ya nggak? Iya, Kak. Aduh. Konsisten. Berarti faktornya adalah 3 dan 111. Artinya ada 2 ya. Nah, kan banyaknya faktor primanya. Oke. Lalu ini si P. Lalu si Q. Q adalah banyaknya faktor prima jika N-nya kurang dari 100. 100. Berarti yang berapa tuh? 99. Iya. Berarti ini adalah Ya. 9 sama 11. Ini adalah 3 dan 3. Berarti 3, faktornya ya. adalah 3 dan 11. Berarti ada 2 juga dong. Sama. Ada 2 kan. Berarti P dan Q hubungannya mereka adalah Sama dengan. sama dengan. Iya, Gitu. benar. Yang C. Yang C. Ya. Ya. Paham ya? Oke. Kemudian soal nomor 17. Jawaban kamu apa nih 17? Sama nggak makan Nuri? 17 ya. Benar, B. B. Apa B juga? Ya sudah, B, berarti kamu udah bisa menjawab. Nggak perlu aku kerjain toh. Sama kan? Cara kamu ngerjain gimana? Nanti kalian kalau udah sama, gimana cara kalian ngerjain? Di ini Kak, dicoba kan itu katanya 4 membagi habis N. Oke, sebentar. Ya. Informasi yang pertama dia bilang 3N habis dibagi 9. Iya. Berarti 3N habis dibagi 9. Kalau habis dibagi 9 artinya 3N per 9 itu sama dengan 3N kalau habis dibagi 9 artinya 3N kali 9 sama dengan something gitu, yang sisanya 0 gitu lah ya. Iya. Oke. Iya. Terus 4 habis 4 membagi habis N. Iya. Artinya apa tuh? 4 habis membagi N. Gini ya? Bukan? Iya. Oke. Terus A habis dibagi 6. A habis dibagi 6. Ini semua pokoknya hasilnya sisanya 0-0 semua gitu ya. Pembagian apa sih rumusnya? Gue lupa sih sama pembagian, sifatnya si polinomial. Hasil kali sama dengan sini kali tambah sisa gitu ya. Apalah pokoknya gitu lah waktu SD. Kemudian N lebih kecil dari A, lebih besar dari A, lebih besar dari 0. Manakah hubungan yang kuantitatif? Kamu gimana ngerjainnya nih habis itu? Itu Kak, kan kuncinya yang 4 membagi habis N. Berarti kan N-nya itu 12. Aha, kenapa 12? Iya, karena kan di situ ada N lebih besar dari 6. Gitu, enggak? Iya. Alasan kamu N-nya 12 kenapa? N lebih besar dari A. N lebih besar dari A. A itu adalah A habis dibagi 6. Oke. Terus berarti kan 3N kan 3N berarti kan 4 3N berarti 3 kali dikali kan dia habis dibagi 3 berarti 18. N adalah P12. Bentar. Ya, 12 kali. No, ntar dulu. Kenapa aku jawabnya begini ya, bentar ya. 3N dibagi 9 itu kan dia habis dibagi 9 berarti dia 27 N. N dibagi 4 berarti seperti. Oke.
Oke, ini aku bilangin ya gini sih. Kalau 3N habis dibagi dengan 9, artinya ketika aku kalikan 3N dikali dengan 9, ini jatuhnya jadi 27N. 27N. Ya, kemudian N membagi habis 4 membagi habis N. Berarti ini, dulu. Kok aku gitu sih? 3/9. A habis dibagi 6, berarti kalau A habis dibagi 6, minimal ini A-nya adalah 6 gitu ya. Ya kan? Minimal si A itu adalah 6 ya. Iya nggak? Iya. Oke, kan dia bilang nilai minimal dari N yang mungkin. Kalau begitu N-nya adalah minimal yang paling mungkin N-nya itu adalah 12. Karena N itu 8 nggak bisa. Nggak bisa. 24 nggak bisa dibagi 9. 24 nggak bisa dibagi 9 karena dia berhubungannya dengan di sini. Iya. Ya, oke. Berarti N yang paling dekat itu adalah, karena dia sini kan N yang minimal, berarti di sini adalah N-nya adalah 12. 12. Karena 3 kali 12, 36 dibagi 9 masih bisa. Iya. Ya kan? Oke. Berarti P-nya adalah 12. Kalau P-nya 12, dia bilang Q itu adalah 3A. A-nya itu adalah 6. Berarti 18. Ya udah. Siapa lebih besar? Q lebih besar dari P. Gitu. Oke? Oke. Lalu 18. Nah, 18 kamu lihat aja jawabannya aku lah. Aku juga memahami ini kemarin rada-rada peluang aku lumayan nggak terlalu suka sama peluang. Bisa kebaca nggak ini? Buram Kak kalau di Zoom. Oh, masa sih? Nih Iya, perbesar manual tuh, Bro. Nah, ini di Jamboardmu kebaca, di Google Meetmu kebaca nggak? Kebaca, Kak. Oke. Baca. Dia bilang jika diberikan dua bola identik, dua bola, 3 kubus, 1 limas gitu ya. Ya, kita punya 2 bola, 3 kubus, 1 limas. 1 limas segitiga, limas ya itulah pokoknya, limas yang runcing-runcing lah ya. Iya. Ya. Nah, dia bilang kita mau susun. Dia bersusun. Bentar. Kita mau susun nih dia. Ya, posisinya berarti kan ada 6 dong. Iya, Kak. Oke, kita mau susun dengan syarat minimal paling tidak, dia bilang paling tidak ada 2 kubus. Yang bersebelahan, berarti berbaris-berbaris. Nah, kan minimal ada 2 kubus. Nah, kalau bicara minimal ada 2 kubus yang berseberangan, maka 2 kubus itu dia ada 2 kemungkinan. Ada 2 model nih. Bisa aja posisinya mereka berbarengan tiga-tiganya. Seperti ini yang jadi satu, atau bisa juga adalah hanya 2 yang berseberangan, satunya lagi bebas di mana aja. Boleh gitu kan? Karena kan paling tidak 2 kubus yang bersebelahan. Berarti bisa 2, bisa 3. Iya. Maka kamu cari 2 kali. Antara 2 dengan sama 3. 3. Oke. Nah, ketika ini kamu ambil 3, maka ini kan dijadikan sebagai 2. Ini dijadikan sebagai satu kesatuan ya. Ya nggak? Ini sebagai satu kesatuan, maka tinggal 3 ini aja yang bermain. Ya nggak? Ini bisa kubus 1, 2, dan 3 boleh susunannya di mana aja, bebas dianggap sebagai satu. Lalu tinggal lingkaran 1, lingkaran 2, lingkaran segitiga 1. Gitu. Maka dia bisa ada 12 cara. Oke. Dia misalnya bisa gini loh, bisa aja posisi yang pertama adalah ini kubus 1, ini kubus yang udah kita anggap sama ya, mau 1, 2, 3 terserah, bisa jadi adalah yang pertama dia lingkaran 1, lingkaran 2, segitiga. Bisa juga dia adalah kamu bikin apa namanya itu yang bunga siapa namanya itu? Pohon matriks ya? Pohon apa namanya? Yang gini loh. Misalnya
Yang posisi yang pertama ini kubus yang kita boleh ini. Posisi yang kedua adalah boleh lingkaran satu. Oh, itu Bisa yang yang keduanya biologi. ada, yes, ini adalah lingkaran 2, kemudian habis itu segitiganya. Bisa juga adalah posisinya adalah lingkaran 2, ya kan? Habis itu di sininya adalah lingkaran yang nomor 1, ini adalah, salah, 1, 2, 3. Bisa juga 1, oh, ini 1, 1, ini bisa segitiga. Lalu bisa juga dia posisinya adalah kayak bisa diginiin deh. Bentar, kok aku rada bingung mengubahnya. Bentar, 3, 2. Dia bikinnya adalah 2 faktorial nih, 4 faktor. Tahu nggak rumus ini, nak? 4 faktorial dibagi 2 faktorial itu rumusnya siapa? Si rumusnya permutasi atau rumusnya kombinasi? Permutasi. Permutasi. Karena permutasi posisi boleh kemana aja. Gitu kan? Iya. Permutasi posisi boleh di mana aja, atau kombinasi yang boleh di mana aja sih? Kebalik, Kak. Kebalik. Kombinasi yang itu ya. Permutasi itu posisi penting. Penting. Ya. Maka dia dianggap sebagai 2, benar sih. Sebagai 4. Jadi dia ada 1, 2, 3. Ya, ini jadi ada 4 ini kan 4 cara, 1, 2, 3, 4. Dan mereka ini kan ada 2 posisi kan, posisi yang pertama sama posisi yang ini yang diacak-acak. Iya, Kak. Oke. Jadi itu deh, 3 balok itu dianggap 1 anggota, maka dia punya 4 anggota nih. Ya enggak, ini 1, 2, 3, ada 4 anggota. Ya, dia pakai permutasi. Lalu yang keduanya, kalau syaratnya adalah yang minimal 2 nih. 2 balok aja yang berdampingan. 2 balok yang berdampingan, maka ini jadi dianggap ada 5 satuan. Ya. Paham nggak nih? Jadi makanya dapatnya adalah 5/2. Nah, cuman kita harus hati-hati katanya dengan balok yang ketiga nggak boleh ikutan dempet. Jadi kita harus kurangin, karena yang ini kita nggak mau. Kalau ini kita mau, itu sama aja dengan yang ini dong. Sama aja dengan yang di atasnya. Gitu. Kayak ini Google Meet-nya lagi error. Apa? Iya, kan error Google. Kenapa Google Meet-nya error? Jadi pas kakak ngejelasin, jadi gak kelihatan tulisan kakak. Oh, dulu. Aduh. Udah, sekarang udah oke nggak? Coba kakak nulis, Kak. Nulis gitu, Kak. Oh, ininya kelihatan? Oh, ini, tapi ini kelihatan. Nah, sekarang kalau aku mau yang ketiga, yang ini dianggap sebagai 2 satuan, kemudian yang ininya bermain-main. Gak gerak, Kak. Gak gerak gambarnya. Kita bingung jawabnya. Oh gitu? Iya, gitu. Oh, bentar. Kalau aku pindahin, kamu kepindah nggak di situ? Enggak, Kak. Gak ada perubahan. Enggak, sekarang udah slide ke-20. Di masa di kamu nggak kelihatan sih slide-nya? Slide-nya ada, Kak. Tapi pas kakak nulis, misalkan nih, nulis ini, nulis itu, nggak jalan, nggak kelihatan. Maksudnya nggak ada perubahan gitu. Nggak muncul. Nggak muncul. Bentar. Oke. Yang 18 aku tinggalin dulu deh. Kali aja dia membuat kita bingung. Oke, ke-19. Soal yang 19 kebaca nggak, Nak? Nggak muncul slide-nya. Di Google Meet-mu nggak ada? Iya, Google Meet. Nggak muncul. Oh, tadi dulu. Bentar. Ini udah present kok aku. Bentar ya, aku present dulu. Aku stop dulu deh. Ntar aku ulangin lagi. Oke. Aku present. Oke. Nah, kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke. A bilangan ganjil, B bilangan genap. Ya, A itu ganjil, B itu genap. Kelihatan coret-coretannya? Kelihatan. Oke. Manakah dari keempat pernyataan berikut yang benar? Dia bilang adalah
3A kuadrat ditambah AB dikurang A hasilnya akan genap. Mari kita bermain waktu zaman kecil. Ya. 3 itu bilangan ganjil. Ya enggak? Iya. Kemudian A kuadrat. A itu adalah ganjil. Ganjil kalau dikuadratin jadi apa ya, Nak? Ganjil. Jadi genap. Ganjil Ganjil. lagi ganjil. Coba. Ganjil. 3 kali 3. 9. 9, iya, 4, salah. 5 kali 5. 25. Ganjil kan? 25. Ganjil. Ya. Sekarang, ganjil kali ganjil jadinya apa? Ganjil. Ganjil, oke. Lalu ditambah A kali B. Ganjil kali genap. Ganjil kali genap? Genap. 2 Genap. kali 3, 6. 4 kali 5, 20. Semua genap ya? Oke. Iya. Berarti Iya. adalah genap. Lalu dikurangin A itu adalah ganjil. Maka hasilnya apa? Ganjil ditambah genap dikurang ganjil. Hasilnya Genap. Genap, karena ganjil dikurang ganjil habis dong. Habis. Maka dapatnya genap. Berarti benar dong ini pernyataan pertama. Betul. Oke, sekarang kita pernyataan kedua. 3B kuadrat dikurang 2A kuadrat ditambah A dia bilang adalah genap. Mari. Ganjil dikali dengan B itu genap. Genap kali genap, genap dikuadratin? Genap. genap. Ganjil kali genap? Genap. Ganjil kurang kali genap adalah genap. Oke, kemudian dikurang 2 ini genap. Berarti ini adalah genap kali dengan A. Ganjil kali ganjil? Ganjil kuadrat, sorry. Ganjil ya? Ganjil. Ya. Ganjil kali genap? Genap. Genap. Ditambah si A itu adalah ganjil. Oke, jadinya hasilnya apa? Ganjil. Genap. Genap. Iya. Genap kali kurang genap. Genap kurang genap, jadi hasilnya ganjil. Berarti ini salah dong? Salah. Iya. Loh, kok gue salah? Bentar. Kok aku salah? Bentar. Harusnya 1-3 ya, Kak? 1-3 harusnya. Oh iya, 1-3 ya. Aku kelihatan. Oke. Terus. AB kuadrat dikurang AB ditambah 3A. Dia bilang hasilnya adalah ganjil. A itu adalah ganjil. Genap dikuadratin? Genap. Genap kali ganjil hasilnya ganjil. Genap. Genap. Tuh kan, salah kan? Genap. Dikurang ganjil kali genap? Genap. Ditambah ganjil kali ganjil. Ganjil ya? Iya. Ganjil. Ini berarti genap dikurang genap. Hasilnya adalah ganjil. Berarti ini benar. Oke? Terus. 3A kuadrat B dikurang 2A kuadrat ditambah 4A. 3 ganjil. Ganjil kali ganjil kuadrat tadi apa? Ganjil ya? Ganjil. Kali genap. Ganjil kali genap. Jatuhnya apa? Genap. Ganjil kali ganjil. Contoh ya. 3 kali 3 kali 2. 3 kali 3, 18 kali 2. 18 genap ya. Berarti hasilnya adalah genap. Dikurang 2 genap. Ganjil kuadrat tadi adalah ganjil. Ganjil kali genap? Genap. Ditambah 4 itu adalah genap kali ganjil. Ganjil ya? Apa kata tadi? Genap kali ganjil genap. Genap. Oh, genap kali ganjil genap ya? Iya. Oke, berarti genap dikurang genap habis tinggal genap. Harusnya ini adalah genap. Oke, ini berarti salah. Yang benar adalah 1 dan 3. Untung Kanurinya udah lulus. Kalau enggak Kanuri salah-salah juga kayak kamu. Oke, 20. Ini juga benar nggak jawabannya 7? Benar, Kak. Benar ya? Kamu ngelihatnya kelihatan sih ini aku gampang itu. Ini kali 2, yang ini tambah 2. Tambah 2 yang di atasnya ya. Yang link sisa berikutnya ya gitu. Tambah 2, tambah 2, tambah 2. Oke. Ini gampang ya? Paham ya? Ya. Oke. Sekarang kita pindah ke yang Inggris. Ngomong-ngomong yang nomor 18 kamu baca dari sini aja ya, Nak ya? Dari mana? Iya, Kak. Ini kan aku udah kasih solusinya nih di sini. Jamboardnya.
Ah, Kak. nanti kalau rada bingung lagi, tinggal tanya di grup itu aja deh. Aku juga Oke, rada. Kak. Sekarang kita ke yang Inggris. Ini memang belum ada yang mau datang lagi ya? Udah. Kita ke Inggris. Yang Inggris, aku di mana ya? Bentar ya. Aku ada jembotnya lagi sebetulnya yang Inggris, tapi aku lupa naruh di mana. Nah ini. Yang Inggris kayaknya udah pernah yang dibahas deh kalau nggak salah modelnya hampir sama sama yang model pertemuan pertama deh. Ya bukan? Ingat nggak Pertemuan kalian? pertama Grup yang minggu yang ini? ini, Kak. Waktu Kayaknya itu udah saya ya. nggak Ya kan? ikut reason, Kak. Nih. Yang ini nih, ini udah pernah dibahas nih. Ini hasilnya 75, aku ingat banget jawabannya. Oke, kita melihat ini. Oh, siapa yang nggak bisa menerjemahkan? Kebaca nggak deh? Saya. Integer itu Baca. apa yo? Ada apa? Integer itu apa ya? Bilangan apa? Bilangan Jangan. bulat, bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan... Oh, siapa yang mau ketemu? Nih kan aku suka takutnya ada yang mau join terus aku nggak bisa add tuh. Integer bilangan apa? Bilangan bulat, bilangan ganjil, bilangan genap? Bulat Nggak tahu ya? genap. Oke, kita punya istilahnya ada integer, itu ada whole number, kemudian ada odd number, ada even number, ada prime number. Ya. Tulisannya belum muncul, Kak. Hah? Tulisannya Maksudnya? belum muncul. Nggak muncul? Di saya udah, Kak. Hah? Kenapa di mana yang nggak muncul? Ayo. Ya, Di Halim. Halim belum muncul, tapi di Muksin udah muncul. nah, udah, Kak. Iya, udah. Nah, integer itu adalah bilangan ganjil. Kok bilangan ganjil sih, Sinuri? Whole number. Ini bilangan bulat. Whole number itu bilangan asli. Odd number itu bilangan ganjil. Even number itu bilangan genap. Prime number ya bilangan prima. Gitu ya, kalau kamu mau menerjemahkannya. Tahu kan kalau bilangan bulat? Tahu. Kalian tahu kan kalau bilangan bulat bahasa Indonesianya kalau bilangan asli berarti mulai dari 1. Kalau bilangan bulat berarti dari 0. bilangan bulat dari 0. Iya, kan? Dari Minus hingga sampai 1. Kalau dari 0 itu namanya bilangan cacah, bukan? Cacah, iya. Dari minus. Ya, integer itu dari minus. Dari minus sampai. Nah dulu, cacah Inggrisnya apa ya? Kok aku lupa. Whole number asli. Oh, salah. Whole number itu cacah. Asli itu natural number. Maaf ya. Oke, whole number itu adalah cacah. Nah, kalau natural number baru bilangan asli. Ya. Tahu ya? Kalau bulat itu kan berarti dari tahingga ke tahingga ya, min tahingga sampai tahingga kan? Ya. Kalau bilangan cacah berarti dari 0 sampai tahingga sampai seterusnya positif. Kemudian kalau bilangan asli itu dari 1 gitu kan? Iya. Bilangan prima tahu lah, bilangan genap, ganjil tahu ya. Oke. Sekarang, if the positive integer x is the multiple of 4, berarti artinya dia bisa dikalikan dengan multiple itu artinya perkalian 4. Berlipat ya, perkalian. Multiple. Ya. Perkalian 4. Oke. X itu adalah perkalian 4, berarti faktornya 4 dong dia. Iya. Ya, faktornya dari 4. Kemudian Y itu adalah multiple of 6. Y itu adalah faktor dari 6. Maka dia tanya, kalau begitu kalau X kali Y itu berarti multiple dari berapa ya minimumnya? Tahu dong kalau kalian faktornya 4 dan 6 berarti berapa dong kalau X kali 4? X kali Y. Berarti kan 8 kali ini ya, Kak? Kali 12. 2 kali 3, iya. Gini kan? Berarti dia paling besarnya adalah 2 pangkat 2 kali 3. Berapa tuh? 4 kali 3. 12 yang paling memungkinkan kan? Iya nggak? Iya.
Kalau dia 8 kan nggak mungkin. 8 nggak bisa dipakai difaktorin 4, nggak bisa difaktorin dengan 8 nggak bisa difaktorin dengan 6 kan? Iya nggak? Iya nggak? 8 difaktorin dengan 4 nggak? Kan 4 nggak bisa kan? Iya. Kalau dia 18, faktorin dari 4 nggak bisa. Dia bisa cuma faktorin dari 6. Karena kan perkalian 4 dan ini kan X kali Y berarti 4 kali 6 dong. Boleh dia bentuknya 2 kali, iya 4 kali 6, 24. Yang paling memungkinkan adalah 12. Gitu. Bagaimana? Paham? Berarti yang A ya, Kak? Hanya A doang, 12. Dari 2 kali 2 kali 3, berarti 4 kali 3, 12. Suaranya putus. Aduh, suaranya putus-putus. Sudah nggak Kalau putus-putus lagi? Kalau saya ininya belum bergerak-gerak, Kak. Apanya? Kok kalian beda-beda sih nangkepnya? Ada yang suaranya yang nggak putus-putus, ada Iya. yang gambarnya yang nggak nyampe. Iya, jadi cuma dengerin suara doang. Lucu juga kan ya. Ya sudah, nanti kalau nggak rekamannya lengkap kok. Tenang aja. Ya. Sekarang Oke. udah bisa lagi, Kak. Udah bisa lagi. Sudahlah, dia butuh waktu kayaknya untuk nyampe ke daerah kalian beda-beda, ya kan? Muksin rumahnya di mana? Kita satu Jawabannya A Oh, berarti ya. satu daerah. satu desa ya. Oh, Di jadinya nyampenya bisa beda. Di mana kalian? Bongbong Bogor. Oh, Bogor. Iya, satu kampung, satu desa. Satu desa tapi beda, ini kan masih jauhan dikit. Siapa yang jauhan? Siapa yang lebih jauh? Si Bongbong Bogor. Sama, Kak. Oh, sama aja. Ya sudah. Yuk, kita ke soal nomor 2. Aku ganti ke nomor 2. Bisa lihat nomor 2? Bisa. Oke. If x square minus 2 less than 0, berarti dia bilang kalau x kuadrat min 2 kurang dari 0, x kuadrat min 2 kurang dari 0, gitu ya. Manakah dari jawaban semua ini yang memungkinkan untuk menghasilkan nilai x? Kamu pasti bisa lah mengerjakan yang B. ini. Yang B apa yang C? Yang B. Ini kuadratik biasa loh, Nak. Ini faktornya berarti berapa? X dikurang akar 2. Yang C. X ditambah akar 2. Yang C, Kak. Ini kan? Akar 2, X tambah berarti akar kan 2. faktornya minus akar 2 sama akar 2 dong. Ya. Iya. Kita kan mau cari misalnya anggap aja nolnya di sini. Kalau aku ambil nolnya di 0, berarti di sini min kali plus, ini berarti minus ya. Ini positif, gitu kan? Yang kita mau kan daerah kurang dari. Ya, berarti jaraknya antara min akar 2 kurang dari akar 2. Karena kita yang mau negatif. Jawabannya yang C. Ya, yay. Oke, gampang. Ini udah pernah loh, Nak. Ingat nggak? Kali ikutan untuk itu, Kak. Yang diajarin sama Pak Haris Nasa, kalau nggak salah, Pak Dodi. Nggak ikut tes. Nggak ikut tes. Hah? Mau nggak ikut tes? Maksudnya? Oh, ya sudah. Nggak ikutan, Kak. Oh, oke. Aku sebetulnya ada jawabannya di buku di ituan tuh. Kalau kamu kamu kan punya di chat. Aku suka clear-clearan sih, jadi aku nggak pernah perhatiin lagi. Oke. Mari kita mengerjakan kalau kalian belum. PQRS adalah square. Square itu artinya apa, Nak? Square itu apa bahasa Indonesia? Square root, gitu. Square. Persegi. Square itu adalah persegi. Ini sebetulnya kalau kamu bisa bahasa Inggrisnya sih gampang banget. Square itu persegi. Ya. Kalau kamu, saya pakai ini dulu deh, saya ajarin dulu deh. Ini kalau yang namanya, kamu bilangnya persegi panjang. Bahasa Inggrisnya apa? Persegi panjang, bahasa Inggrisnya adalah rectangle. Rectangle. Kayak gitulah kira-kira tulisannya. Kalau persegi itu namanya square. Ya. Kemudian kalau ini kamu panggilnya apa? Yang genjang. Belajar genjang, maka bahasa Inggrisnya adalah paralelogram. Ya. Terus kamu punya yang namanya kayak gini. Belah ketupat. Belah ketupat. Itu bahasa Inggrisnya diamond.
Diamond. Ada satu lagi, sorry. Diamond itu istilah umumnya. Cara Istilah Inggris benernya apa ya dia? belah ketupat. Diamond. Iya, belah ketupat itu bahasa Indonesianya. Diamond. Bahasa Inggrisnya bukan diamond. Sebentar. Kok aku jadi lupa. Lalu kalau segitiga berarti triangle. Ya. Apalagi sih? Prisma. Jadi ini lebih karena ke bahasa kamu aja sih, bukan karena kamu nggak bisa ngerjain. Triangle. Ya. Nanti aku coba cari diamond. Aku lupa belah ketupat sih. Belah ketupat. In Inggris. Bentar ya. Apa bahasa Inggrisnya ini? Salah. Aku cari sebentar ya, Nak. Geometri. Ya, Kak. Basic. Biar aku shape. Nih. Kamu punya yang namanya, aku gambarnya. Ih, nggak ada. Oh, ini. Oh, rectangle. Oh, rhombus. Tuh, emang enak ya kalau punya Mbak Google ya. Rhombus. Aku juga nggak terlalu apa-apa semua. Jadi kalau kita lupa, kamu tinggal buka yang namanya rhombus. Oke? Oke, Ya, Kak. itu bedanya gitu-gitu aja. Jadi kamu bisa lebih karena kebahasaannya aja, bukan karena kamu nggak tahu mengerjakannya. Oke, sekarang dia bilang, PQRS itu adalah persegi. Kalau dia persegi, artinya semua sisinya sama ya. Berarti ini akan sama dengan ini, akan sama dengan ini, akan sama dengan ini. Dia areanya 240. Kalau areanya 240, maka kamu tahu dong sisinya. Tahu, Kak. Sisinya berapa? Akar dari 240. Ya, akar dari 240 disimplify, disederhanakan. Dikali dengan 4 akar 5. Oke. Iya. Gitu ya, dicepetin. Oke. Ini berarti adalah 4 akar 5. Lalu dia bilang A, B, C, D adalah PA itu sama dengan QB sama dengan mau bantuin orang tua. RC. Mau kemana? SD. Tinggal sedikit lagi, satu lagi. Itu habis. Bilang Mami 5 menit lagi gitu, tanggung. 10 menit lagi. Mau bantuin kemana sih, Muksin? Halim? Halim atau Muksin? Oke. Bentar, 5 menit lagi, soalnya sedikit kok. Tanggung, aku juga nggak tahu. Muksin, Kak, disuruh bantuin Bapak. Gitu. Ya udahlah. Ya, Muksin, nanti kamu lihat video rekamannya aja kalau ini ya, berikutnya. Nah, thank you ya Muksin. Sampai ketemu lagi minggu depan kalau kita bertemu. Iya, Kak. Nanti rekamannya aku kasih linknya supaya kalian bisa ngedengerin. Ya, oke. PA bla sama. Lalu dia bilang PA 3 kalinya EQ. Jadi kalau ini, tadi kan kita dapat PQ berapa? 4 akar 5 ya? Itu bukan 4 akar 5, Kak. 4 akar 15. Oh, 4 akar 15, sorry. Ya, ada 4 akar 15. Sudah? Lalu mereka kan adalah 3:1 nih. Kalau ini kan PA-nya adalah 3 kalinya si EQ. Ya enggak? Iya. Kalau ini aku bilang X, ini berarti aku bilang 3X. Sementara PQ itu adalah 4 akar 3, akar 15. Artinya dong ini sini akar 15, di sini 3 akar 15. Paham nggak? Nggak gerak, Kak, gambarnya. Hah? Kok nggak gerak lagi? Jadi bingung. Aduh, ini padahal aku sudah share, udah nge-link kok. Udah masih nggak gerak sebentar. Ini jangan-jangan perisannya aku yang nggak mudah. Ntar aku perisan lagi. Nurjana, kamu baru join. Ini dia nggak bingung. Kalau dia bingung nanti akunya. Oke. Sudah kelihatan lagi nggak, Alim? Mukmin. Siapa sih? Sudah, Halim. Halim. Kok pusing lah siapa yang gue ajak ngomong. Nah, ini tadi kan PQ sama dengan 4 akar 15 kan, sisi-sisinya ya. Terus perbandingannya mereka adalah 3:1. Berarti kamu tahu dong ini adalah, ini aku ganti nggak usah XX lah. Kelihatan tulisannya? Kelihatan. Berarti ini adalah akar 15, yang ini adalah 3 akar 15 gitu kan?
Kan mereka sama nih, berarti ini juga adalah 3 akar 15, yang ini 3 akar 15, yang ini adalah 3 akar 15. Ya Iya. nggak? Kalau gitu Iya. ini berarti akar 15. Yang ini juga akar 15, gitu ya. Oke. Kita kan mau cari daerah yang di pinggir-pinggir, apa yang diarsir nih. Iya. Nah, kalau kita mau, kita bisa cari si panjang AD dong. Nih panjang ini. Adik, iya. Ya, dia kan sama tuh. Ya nggak? Panjang AD berarti pakai Pitagoras ya. Bisa. 3 akar 15 dikuadratin ditambah akar 15 dikuadratin, gitu ya. Berapa tuh? 9 kali 15. Berapa 9 kali 15 ditambah 15? Akar. Berapa tuh, Nak? 9 tambah 15 tambah ini berarti 10 kali 15 ya. 150. Iya. Akar dari 150 berapa? 25 kali berapa ini? 150 bisa dibagi 25 kan? Bisa 25 kali 6. Oh, 25 kali 6. Berarti ini adalah 5 akar 6. Ya, kalau ini adalah 5 akar 6, maka kamu bisa dong mencari segitiga mana nih? Ini 5 akar, tadi. Ini 5 akar 6. Segitiga, ini siku-siku nggak sih? Nggak. Tadi 5 akar 6, 5 akar 6. Bisa dapetin segitiga ini dong. Ini daerah-daerah ini. Iya, 5 per 6. Bisa ya, berarti setengah kali akar 15 kali 3 akar 15. Itu berapa tuh? 3 kali 15 kali 2. Gitu ya? 45 per 2. Kaliin 4, karena kan ada 4. Kali 4, berarti ini adalah 90. Ya, yang di pinggir-pinggir ini 90. Nah, sekarang kita harus cari segitiga yang ini nih, supaya kita kurangin. Ya kan? Iya. Jadi segitiga luas seginian dikurangin 90. Yang ini kan udah ketahuan nih. Si ini 90 nih, yang aku shaded hitam-hitam ini. Ini kan 90 nih. Iya. Nah, seluruhnya kan tadi 240. Berarti kalau 240 aku kurangin 190, itu baru dapetin kotak yang ini dong. Iya, Kak. Nah, berarti kan padahal kita mau punya yang merahnya doang kan. Ini berapa? Iya. 240 dikurang 90 berapa? Berapa, Nak? 240 kurang 90. Malas banget sih Nuri ini. 150 ya? Iya, 150. Oke. Nah, kita kan cuma mau yang merah. Sementara 150 ini kan satu kotak ini nih. Satu kotak yang tengah. Satu kotak yang tengah. Berarti kalau aku bagi 2 bisa dong. Kan Bisa, ini karena sama. jenis. Ya, kan sama nih semua sisinya. Bentuknya ini semua sama kan, bagi 4. Kalau aku bagi 4, berarti 150 bagi 4. Sementara kita mau 2 nih, berarti kita bagi 2 aja lah, kita sama. Ya. Iya, 75. Berarti jawabannya adalah 75. Oke. Ya, cek. Oke. Cek, gitu ya. Oke. Berikutnya, nih yang terakhir. Kita cepet juga, Nak. Bentar ya. Terakhir. Nah, parallelogram nih tadi nih kalimatnya tuh. Parallelogram berarti tadi apa bahasa Indonesianya, Muksin? Alim. Ya. Jajar genjang. Berarti kamu harus ingat sama prinsipnya jajar genjang ya. Dia tanya, jajar genjang has 4 sides. Dia bilang punya sisi yang sama panjang. Ya nggak? Ya. Equal length. Parallelogram. Emang parallelogram semua sama sisi? Enggak. Parallelogram kan ini sama dengan ini, yang ini sama dengan ini, gitu kan? Yang ini sama dengan itu kan ada kalimat berikutnya, perbandingan panjang dengan sisi terpanjang dengan sisi terpendek. Gitu kan maksudnya? Aku aneh dengan kalimat mempunyai Awalnya. 4 sides equal length. Kalau semuanya sama sisinya kan equal. Nah, dia nggak sama. Dia sisinya adalah ini sama yang ini sama yang ini, gitu. Dua pasang yang sama. Ya.
Lalu dia tanya adalah perbandingan antara Sisi diagonal, terpanjang. ya ini diagonal yang paling panjang dengan diagonal yang paling pendek, Pendek. gitu ya. Oke, kalau bicara diagonal, paralelogram, ingat ya paralelogram, kalau ini 60 berarti ini 30 dong. Ingat juga dia adalah pertemuan diagonalnya itu selalu tegak lurus. Tegak lurus nggak? Iya. Ya. Ini dia 30 karena dia membagi sudut sama panjang kan? Sama besar. Iya. Nah, kalau dia sini 30 berarti kan di sini sisinya 120 ya. 120 berarti ini 60 60. Ya nggak? Ini kan gitu Iya. kan paralelogram sudutnya berhadapan sama, lalu di sininya udah tinggal main 120-an gitu kan. Oke, kalau di sini 60, maka dia kamu ketemu segitiga istimewa, ya nggak, Nak? Iya. Ini kan 30, ini 60, ini ya. Kalau begini berarti pakai segitiga istimewa, ini berapa? Jadi 1, ini 2, ini akar 3 gitu ya? Iya bukan? Ini enggak segitiga istimewamu? Iya, Kak. Iya apa ya? Iya ya. Sebenarnya kan nih gambarnya Kenapa? belum Bang, gambarnya belum belum muncul lagi? sebagian, Kak. Jadi yang barusan Kakak yang sudut istimewa belum muncul. Aduh. Udah muncul sekarang? Kok dia lebih lambat ya munculnya ya? Belum. Iya. Oke, bentar. Belum muncul juga? Belum, Kak. Hah? Nggak kelihatan segitiga sama kakinya yang aku tuh gambarin, yang aku gambar hijau. Nah, udah, Kak. Ah, udah. Nah, ini ingat kan segitiga, ini kenapa juga gambarnya mesti begitu sih aku ya. Segitiga siku-siku kan gini ya, kalau ini 30, ini 60, maka perbandingan sisinya adalah 1, 2, akar 3 gitu kan? Iya, Kak. Kalau begitu berarti ini akar 3 dong. Ini juga akar 3, ini 1, ini 1. Ya enggak? Iya. Berarti diagonal yang pendek kamu, diagonal pendek itu 2. Diagonal panjang kamu itu adalah akar 3 tambah akar 3 adalah 2 akar 3. Akar 3, iya. Nah, kan akar 3 tambah akar 3, 2 akar 3. Berarti kalau kamu bandingkan 2 banding 2 akar 3 itu sama aja dengan 1 banding akar 3. Yang D. Udah. Kok ayamnya baru berkokok sekarang? Ini tuh jam 4:30 pagi apa setengah 6 pagi apa setengah 6 sore? Sore. Setengah 6 sore. Oh, ini udah dibahas kan? Ini udah dibahas kan yang kemarin? Jika tak pesawat turun 50, ini kayaknya udah nih. Kayak sama kakak pertama ya hari Senin. Udah. Ya bukan? Udah kan? Waktu itu saya nggak ikut, Kak. Saya lagi ini. Oh, ya ini ada jawabannya tapi kan di grup lain ada jawabannya. Ya kayaknya itu soal atau mungkin itu buat next pertemuan, Enggak. Kak. Ini sebelumnya. Ini waktu hari Selasa, salah. Hari Rabu kalau nggak salah masih Kak siapa gitu ngebahas. Kamu lihat aja di WA-nya grup ada kok jawab pembahasannya dia. Iya, Kak. Oke. Nah, kita sudah. Aku cuma mau tanya mana Nurjana kan ini dia diem-diem aja nih, gue bingung nih. Mukslin sudah kembali lagi. Udah selesai ngebantuin mama papanya. Ya, kamu udah, kita udah mau beres, Nak. Gimana itu, Tak? Tadi yang nomor jawabannya mana? Yang nomor 3. Nomor 3 jawabannya 75. Ayo, bingung. Sama nggak sama kamu jawabannya, Mukslin? Enggak. Dia masih ada nggak jawabannya? Ada kayak ini. Masih ada. Oke. Sama nggak 75 jawabannya? Nomor 3 salah. Kamu jawabannya berapa? Nomor 4. Nomor 4. 80. Nomor 4 jawabannya 1 banding akar 3. Salah lagi, Kak. Nah, kenapa bisa salah? Saya ulang.
Ya ulang. Dibantu ya. Oh. Hah? Aku hapus. Biar sini bisa paham. Pakai perbandingan segitiga istimewa, ya sebenarnya. Aku hapus dulu ya. Udah dalam proses ngapus nggak kalian? Belum Kak, loading. Masih belum ngapus. Ya udah nggak apa-apa Kak. Ya itu buat ngejelasin buat musim kan. Ya tadi udah aku hapus lagi. Oke. Nih, Tadi ya. Aku udah. sakit Nah, sekarang kelihatan lagi nggak tulisan barunya? muncul Kak. Muncul, ya sudah. Sekarang gini, ini kan paralelogram. Kamu punya prinsipnya paralelogram, ini sisinya sama dengan yang ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini ya. Gitu kan, depan sama depan. Nah, oke. Kalau dan dia paralelogram kan dia pertemuan pertemuan diagonalnya selalu tegak lurus, ya nggak sih? Ya. Ya apa enggak? Ntar gue lihat dulu Ya. Sifat apa namanya, jajar genjang. Salah lagi gue yang menjelaskan. Dia enggak dia enggak tegak lurus tuh. Oh, dia enggak membagi dua sama panjang, tapi dia tidak tegak lurus tuh. Oh, yes, ya, dia enggak tegak lurus. Ya, hanya membagi dua sama panjang. Tapi, ya kan, paham nggak? Dia nggak tegak lurus, makanya aku bilang tadi nggak tegak lurus. Dia sifatnya adalah hanya membagi seginya sama panjang. Berarti ini sama dengan ini, kemudian yang ini sama dengan yang ini. Itu prinsipnya. Dan lalu dia membagi sudut sama besar. Kalau ini 60, maka di sini adalah 30, di sini 30, gitu ya. Oke. Sisi yang lainnya ini adalah 106, ini kan 60. Kalau begitu yang di sininya adalah 120 dong. Maka di sini adalah 60, 60. Paham? Ini adalah 60, 60. Ini 30, 30. Paham? Paham Kak. Nah, karena di sini ada 30 dengan 60, maka otomatis di sini pasti 90. Ya? Ya. Nah, ya sudah. Maka kamu ingatlah dengan segitiga istimewa. Kalau di sini 30, di sini 60, maka perbandingan sisinya adalah 1, 2, akar 3. Maka di sini menjadi 1, ini menjadi akar 3. Karena dia sama ya, di sini 1, di sini juga akar 3. Udah, kalau begitu diagonal pendek. Diagonal yang pendeknya itu kan 2 tuh. Diagonal yang panjang kan akar 3 tambah akar 3 berapa? 2 akar 3. Ya udah, ketika mereka dibandingkan, 2 dibanding dengan 2 akar 3, ini aku habis berarti 1 banding akar 3. 1 banding akar 3 kan sama aja dengan 1 per akar 3. Oke, Muklin. Salah, Mukslin atau siapa? Oke, Muksin, Halim, kalian doang yang berdua yang rajin hadir kayaknya setiap kali aku perhatikan di kelas ini ya. Mungkin Bogor deket dengan Jakarta, jadi gampang mendapatkan sinyal. Oke. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Saya utang 1 ya, yang siapa namanya itu tadi yang 18 kayaknya aku rada terlalu ini ya. Ya? Kayaknya nggak ada lagi hari ini, apa lagi? Udah cukup ini kali ya? Kalian ada yang mau ditanyain nggak? Soal mana? Paham. Maunya sih aku sebetulnya kalian tuh sebelum ketemu mau dikerjain dulu, tapi kalian memang udah kebanyakan pelajaran inian ya, jadi nggak bisa langsung ngerjain. Iya, Oke? Nah, nanti rekamannya aku akan share. Jamboardnya kamu udah pada dapat kan? Rekamannya nanti akan aku share, jadi kalau kalian masih bingung gimana mengerjakannya, dengerin aja tuh rekaman. Semoga sih nggak makin bingung ya. Siap, Kak. Oke? Kalau nggak, aduh, Nurjana ini tuh kakak kita atau bukan sih, itulah yang menjawab kalian berdua doang. Apa aja yang lain masuk. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, thank you very much untuk pembelajaran hari ini. Nanti kita ketemu lagi Jumat depan kalau kakaknya pada kasih soal buat kita. Kalau entar aku tanya, kalian tuh belajar cuma bersama dengan kita atau kalian belajar sendiri lagi? Belajar sendiri lagi. Pakai
Zenius sama bimbel-bimbel Teo gitu Kak. Bimbel-bimbel tahu dari mana? Dari Eduka, Edo kayak gitu. Bagus, benar. Kalian udah pernah coba Kuiper? Belum, Belum, pakainya Kak. Genius Kak. Genius nggak terlalu update. Mendingan Iya. Kuiper. Kamu coba aja download Kuiper. Bukan, nggak, dia nggak download, sorry. Buka Kuiper link. Nah, aku padahal nggak pernah, aku nggak ngajar, bukan penjualnya mereka, tapi aku lebih suka kalau mereka main Kuiper. Ini, kamu tinggal klik kuiper.com, lalu kamu ke portal Iya. siswa, daftar, gitu ya, kamu login, gitu, atau kamu daftar, boleh. Udah pakai akun Gmailmu aja. Nanti kamu akan belajar banyak di situ, dia lebih update. Ini akan aku udah punya tuh. Jadi latihan soalnya tuh enak tuh. Nah, sorry, nggak ke-share ya? Gue main klik-klik-klik Iya. aja. Maaf, bentar. Itu Kakak langganan Kak? Nggak, Kuiper itu nggak sama, gratis juga, nak. Oh, Kuiper gratis Oh, sekarang. nggak berbayar. Nggak, semua Kuiper udah gratis. kirain bayar Kak. Yes. Enggak, Iya. masa sih? Dulu tuh pernah ditawarin pas SMA ada yang promosi bayar kalau Iya, nggak salah. sama kayak Genius. Genius dulu bayar. Kuiper enggak. Kuiper sekarang maksudnya sejak corona ini semua pada gratis. Coba makanya kamu buka Kuiper Learn kayak gini, terus nanti kamu belajar tuh dari sini udah banyak. Tuh ada soal-soal yang ditambahin. Kalau Genius dia nggak terlalu update. Aku soalnya Genius ngeliat soalnya masih soal zaman dulu, masih soal-soal lama. Iya Kak. Kayak itu Uh-uh. paper aplikasi atau enggak? Kenapa? Itu yang paper di aplikasi bisa enggak? Enggak, di link aja, website aja. Kamu buka ini nih, learnkuiper.com atau kamu buka link. Kalau kamu Kuiper.com. enggak, kamu buka pertama kali adalah Kuiper Indonesia. Sign in to Kuiper link. Nih, linkkuiper.com. Baru login. Iya, Kak. Ya, kalau kamu mau itu tuh belajar yang dari sini, ntar aku klik. Kamu daftar dari sini aja. Nanti aku klik di aku kirim di WA deh. Iya Kak, kirim aja. Iya. Jadi kamu Setengah-setengah. tinggal nge-link ke situ belajar dari Kuiper gitu. Kalau dari Genius kurang terlalu banyak ya. Supaya banyak latihan-latihan soalnya karena kalau nungguin dari kita doang mah nggak kekejar kayaknya. Kamu mau mimpimu kuliah di mana, Nak? Di ITB, Kak. Tuh di ITB ya lebih sering-sering lagi. Soalnya udah lumayan gampang, bukan gampang. Maksudku nggak ada lagi sentek-sentekan gitu loh. Memang TPS, jadi banyak orang yang akan lebih bisa mengerjakan gitu loh. Nah, itu ya Jadi tantangannya. jadi kalian harus lebih sering bermain dengan waktu, mencoba untuk mengerjakan soal dengan waktu. Kalau bicara ngerjain, semua orang pasti bisa ngerjain sekarang. Bicaranya adalah kamu bisa nggak mengerjakan dalam waktu yang sempit mereka. Maksudnya lebih cepat dari orang lain gitu. Kalau mau dapet di ITB. Ya, pelajarin kalau nggak dari Siap. Genius, yes, dari Genius banyak. Genius juga soalnya tuh tinggi-tinggi. Atau nggak dari Kuiper. Kuiper itu soalnya lebih kekinian yang sekarang. Kemarin ikut tryout di mana? Aku ikut tryout di Akademika, lumayan juga tuh Akademika. Akademis ya? Oh, Ya. akademis ID. Akademis ID. Lumayan juga dia polanya ternyata adalah mainannya ABC ya sekarang. Bukan angka lagi. Mas bilang, wow, ini mah ngurutin dulu ABCD sampai 26 gitu kan. Kalau angka kan kita masih bermain-main. Kalau huruf lumayan juga berapa putaran pindahannya gini. Siapa yang ikutan akademis? Pernah Kak sekali, tapi ya gitu kayak soalnya bener-bener ini. Dibahas, aku kemarin punya, entar. Aku kayak nyoba deh. Sebentar, aku tunjukin. Aku nyoba doang, tapi nggak bisa jawab. Nggak tahu dapat berapa jawaban aku. Capain aja. Habis itu aku kasih ke muridku untuk mereka ngerjain. Ini nih TO Akademis. Lumayan loh deh soalnya. Kayak aku copy pengetahuan kuantitatifnya sih. Dia bentuknya mana nih? Oh, kok aku lemot ya ininya. Buka ininya kayak gini-gini nak. Dia pakai bahasa Inggris lagi. A, B, C, D, screen. Tuh. Berapakah nilainya? Ini nanti aku share ke kalian deh supaya kayak gini loh bentuk lingkaran. Begini bikin polanya kamu mesti tahu berapakah nilainya. Lumayan, makanya gue bilang lumayan juga nih soalnya si Theo. Aku minta tolong beberapa murid untuk ngerjain. Gitu. Oh, ini soalnya Mantap itu, Kak. ditanya nih. Ya bukan?
Tadi siapa yang nanyain aku ini? Nah, bukan. Kayak gini dikerjain tuh, nak. Temenku, muridku mencoba untuk aku ikutan, terus dia coba kerjain. Iya, ntar aku share ke kamu. Siapa namamu? Lupa terus aku. Halim. Muksi. Halim PKS 27. Halim Muklis. PKS 27. Salah. Muksin. Mana? Ya. M Muksin. Udah 365. Oke, aku udah share. Ya, kalian banyak-banyakin belajar ya, nak. Karena kalau bergantung sama kita doang, nanti kalian kurang. Ini ya. Jadi nggak pakai aplikasi kok, dia langsung main di inianmu. Baik, Kak. Oke. Ada Ya, lagi yang siap, mau Kak. ditanyakan? Kalau tidak ada, thank you very much. Sampai ketemu minggu depan ya. Paham, Kak, insya Allah. Oke. Kalau pun nggak nungguin minggu depan, kamu ada soal yang pengen kamu tanyain, boleh langsung tanya aja di grup. Nanti dijawab sama banyak kakak-kakaknya, kan ada kakaknya, ada 5, ada 4 sih. Ada berapa? Ada 5 kan? Kakak Iya. TPS, nah gitu. Ya. Oke? Oke. Thank you, Yana. Siap, Kak. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya kalau ada yang mau bertanya. Oke? Oke, Semoga Kak. hari ini paham ya. Paham. Ayo, bye-bye. Terima kasih, Kak. Yo, thank you. Sore. Iya.